Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azim dengan NPM 24070510414. Di sini saya dari prodi D3 MI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada di LKMMTD. Yang dimana pertama itu ada materi yang disampaikan oleh Kak Ahsanul Khotam SH tentang strategi efektif dalam merancang dan mengelola kegiatan organisasi. Yang di dalam materi tersebut terdapat materi yang dimana itu ada pertanyaan dimana mengapa perencanaan dalam sebuah organisasi itu penting. Nah, perencanaan dalam organisasi itu penting untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan, sumber daya dimanfaatkan secara optimal, serta proses kerja menjadi lebih terarah, efisien, dan mudah dievaluasi. Nah, kalau di sini ada gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan, yang dimana ada urgensi perencanaan. Nah, itu menentukan arah dan tujuan, memberikan arah gerak organisasi yang jelas, mewujudkan visi dan misi menjadi langkah konkret. Yang kedua itu ada efisiensi waktu dan sumber daya, menghindari pemborosan energi, waktu, dan dana, mengatur prioritas dan skala pekerjaan. Yang ketiga itu ada antisipasi risiko, yang dimana itu menyusun langkah antisipasi dan mitigasi, menyiapkan rencana cadangan plan B. Itu ada yang keempat itu pembagian peran yang jelas, tugas terdistribusi dengan adil dan efektif, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan yang kelima itu ada landasan evaluasi, yang dimana itu menjadi acuan keberhasilan program, mempermudah proses refleksi dan perbaikan. Lalu ada strategi penyusunan perencanaan. Lalu selanjutnya ada strategi menyusun perencanaan, yang dimana pertama itu ada analisis kebutuhan dan tujuan. Apa urgensi kegiatan, siapa target sasarannya. Yang kedua itu ada pemetaan sumber daya (SDM), yang dimana itu siapa yang punya kemampuan apa, dana itu dari mana sumbernya, waktu itu deadline dan jadwal kerjanya. Lalu ada yang ketiga itu penyusunan timeline dan alur kerja, yang dimana rinci per tahap, pra acara, pra hari H, dan pasca acara. Lalu ada gunakan tools visual seperti Gantt chart. Nah, yang keempat itu ada dokumentasi perencanaan proposal, TOR, SOP, job decks. Penting untuk akuntabilisasi dan regenerasi. Lalu ada metode perencanaan, analisis SWOT, yang dimana SWOT itu singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Nah, SMART goals-nya itu spesifik. Nah, terus ada SMART goals, yang dimana itu spesifik, measurable, terukur, terus ada achievable, dapat dicapai, dan relevan. Lalu time bound, batas waktu. Contohnya meningkatkan partisipasi mahasiswa 30% dalam 3 bulan. Apa yang harus dilakukan dalam merelasikan rencana organisasi? Nah, di sini ada konsep dasar kepanitiaan yang efektif. Yang pertama itu struktur kepanitiaan yang efisien. Struktur kepanitiaan dibuat berdasarkan kebutuhan. Lalu ada yang kedua, pembagian peran dan tugas setiap anggota memiliki tugas yang jelas. Yang ketiga itu ada tim pendukung, anggota dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan. Lalu ada konsep dasar kepanitiaan yang efektif. Tadi itu yang keempat itu pembagian tugas yang terorganisir, job desk yang jelas, batas waktu dan deadline, tentukan waktu realistis. Yang kelima itu ada komunikasi yang efektif, koordinasi rutin, lakukan rapat secara berkala untuk memeriksa progres dari setiap anggota. Yang keenam itu monitoring dan evaluasi, pengecekan berkala, evaluasi progres secara rutin agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana. Yang ketujuh itu ada perbaikan dan penyesuaian. Jika ada hambatan, lakukan penyesuaian untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada optimalisasi peran dalam kepanitiaan. Yang pertama itu fokus pada penyelesaian tugas secara efektif, menjalankan tanggung jawab dengan baik, menyesuaikan antara kualitas dan ketepatan waktu, tanpa terjebak pada perfeksionisme. Yang kedua itu ada memberikan laporan progres secara berkala, membiasakan komunikasi rutin meski dalam bentuk singkat, guna menjaga ritme kerja tim dan mempermudah koordinasi. Yang ketiga itu ada berperan aktif dalam melampaui divisi sendiri, siap mendukung divisi lain ketika dibutuhkan, menciptakan kolaborasi yang solid dan responsif terhadap kebutuhan kepanitiaan. Yang keempat itu ada menjaga komunikasi yang responsif dan relevan, yaitu mengutamakan kehadiran dan keterlibatan dalam forum komunikasi, baik dalam tempat rapat maupun diskusi sharing maupun diskusi daring dengan respon yang tepat waktu. Yang kelima itu ada menyampaikan kendala secara terbuka dan solutif, yang dimana itu mengkomunikasikan hambatan kerja secara jujur sejak dini disertai dengan sikap terbuka terhadap solusi bersama. Lalu ada yang keenam itu menjaga komitmen di tengah keterbatasan waktu, tetap memberikan kontribusi sesuai kapasitas dengan cara hadir dalam momen penting dan menjaga keterlibatan yang profesional. Nah, itu yang
Itu penjelasan dari materi pertama oleh Kak Ahsanul Khotam. Materi yang kedua itu disampaikan oleh M. Akwam Nugraha dengan topik pengendalian motivasi. Ia itu menjelaskan pentingnya mengenali potensi diri dan menjaga semangat tim. Nah, yang dimana itu menurut John C. Maxwell Intention Living, satu orang dapat menginspirasi orang kedua untuk memiliki tujuan dan orang lainnya. Orang tersebut dapat bekerja sama, mereka dapat menjadi sebuah gerakan, mereka dapat memberikan dampak. Nah, pengendalian motivasi itu pertama itu ada konsep dasarnya yaitu lingkup pembahasan, lalu jenis kebutuhan dan potensi, identifikasi potensi dan kebutuhan, lalu ada bentuk penerapan dalam organisasi, lalu hasil. Nah, motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimana motivasi intrinsik itu dorongan dari dalam, misal karena minat atau kepuasan pribadi, dorongan dari luar, misal penghargaan sertifikat pujian. Nah, lalu ada identifikasi potensi dan kebutuhan. Potensi internal itu mengenali diri kamu sendiri, mengendalikan ego dan stres, tahu letak kekurangan kelebihan diri sendiri, lalu bertanggung jawab. Nah, potensi eksternal itu pertama itu dari lingkungan yang suportif, pengakuan dan penghargaan, sosok inspiratif dan self reward dan apresiasi. Nah, organisasi dalam mengembangkan potensi dan pemenuhan kebutuhan. Yang dimana potensi itu terdapat penerapan sosial, tempat latihan nyata untuk menerapkan strategi pengendalian motivasi baik secara individu maupun tim. Lalu ada kesadaran sebagai mahasiswa itu pentingnya mental well-being dan produktivitas. Lalu ada budaya kolaboratif yang dimana semangat kerja tim dan solidaritas bisa jadi kekuatan untuk saling menjaga motivasi dalam organisasi. Nah, analisis kebutuhan di lingkungan organisasi itu ada seperti pelatihan LKMM, tujuannya jelas. Yang pertama ada tujuannya jelas, lalu lingkungan sehat dan inklusif, sistem apresiasi dan evaluasi, dan manajemen stres dan kejenuhan. Lalu ada bentuk penerapan dalam organisasi. Yang pertama kehidupan sehari-hari itu membuat to-do list, penerapan skala prioritas, Pomodoro teknik, dan refleksi, dan self-reward. Dalam akademik itu target IPK, mencari makna materi, mencatat pencapaian kecil, dan diskusi kelompok. Lalu dalam organisasi itu ada tujuan dan manfaat, rotasi job desk, berpendapat dalam rapat, dan komunikasi yang baik menentukan role model. Nah, lalu ada keyakinan dalam mengendalikan motivasi, yaitu emosional, ego, dan jenuh. Langkah yang baik datang dari niat baik dan dilengkapi dengan usaha. Lalu materi yang terakhir dibawakan oleh Kak Verly Malkan Amin dengan topik pengembangan program kerja dan berbagai pengalaman model usulan kegiatan. Nah, di sini tuh kita belajar menyusun program kerja dan menyelaraskan dengan visi organisasi. Tingkatan LKKM itu terdapat pradasar, manajemen diri, dasar manajemen kegiatan, menengah manajemen organisasi, lanjut itu manajemen wacana publik. Nah, di sini ada kurikulum LKMMTD, yang dimana itu pertama ada perumusan gagasan awal, penjabaran rencana awal dan rencana kerja dan kepanitiaan, yang ketiga administrasi, dan keempat pengendalian motivasi, yang kelima pengembangan program kerja, dan yang keenam berbagi pengalaman model usulan dan pelaksanaan kegiatan. Pengembangan program kerja. Apa itu program kerja? Program kerja adalah rencana kegiatan yang disusun oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode tertentu, menjadi panduan pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dan terukur. Contohnya, ada komponen penting program kerja. Pertama itu ada nama kegiatan, identifikasi nama kegiatan yang akan dilaksanakan, terus latar belakang, jelaskan alasan dan konteks di balik kegiatan ini, tujuan dan sasaran itu tentukan tujuan spesifik dan sasaran dari kegiatan tersebut. Lalu ada bentuk dan rencana kegiatan, itu detailkan bentuk serta rencana pelaksanaan kegiatan. Lalu waktu dan tempat, tentukan kapan dan di mana kegiatan akan berlangsung. Lalu ada peserta dan panitia, identifikasi peserta dan panitia yang terlibat. Lalu anggaran dan sumber daya, rincikan anggaran serta sumber daya untuk kegiatan. Lalu ada penutup dan evaluasi, tutup dengan evaluasi untuk menilai keberhasilan kegiatan. Nah, di sini ada penyempurnaan usulan kegiatan. Nah, langkah-langkah dalam memperbaiki usulan kegiatan itu yang pertama revisi berdasarkan masukan. Melakukan revisi usulan kegiatan berdasarkan masukan dari dosen, organisasi, dan sponsor. Lalu perbaiki estimasi waktu, memperbaiki estimasi waktu pelaksanaan agar lebih realistis dan terukur. Lalu ada koreksi struktur dan bahasa, memperbaiki struktur dan bahasa agar lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu ada perbaikan estimasi biaya, yaitu merevisi estimasi biaya agar sesuai dengan anggaran yang tersedia.
yaitu perbaikan teknis, melakukan perbaikan pada aspek teknis, pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi. Lalu ada penyelarasan dengan visi organisasi, mengadaptasi usulan agar selaras dengan visi dan misi organisasi yang bersangkutan. Ada berbagi pengalaman model usulan dan pelaksanaan kegiatan. Segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.